Penempatan ajang kompetisi sepak bola dunia saja tidak mampu, lantas apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia? Pemerintah terlihat sangat defensif, berlindung pada konstitusi, utamanya pembukaan UUD 45 tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus tidak boleh ada. Tetapi lantas apa jika kita menolak penjajahan di atas muka bumi, tapi bagaimana caranya? Menolak doang. Komentar Ketua BBNU sangat jelas menggambarkan buat apa teriak-teriak membela Palestina tapi habis itu tidur. Yang dimaksud tidur ialah tidak berbuat apa-apa, cuma teriak-teriak doang. Apalagi teriak-teriaknya cuma tiap 5 tahun sekali, tiap menyongsong pemilu dan pilpres saja. Kita serius berjuang atau hanya memakai sebagai panggung politik artisan? Kita memang mewarisi pikiran besar Soekarno yang pasti dipakai dasar PDI Perjuangan menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia usia 20 pada tahun 2023 di Indonesia. Jikapun Ganjar Pranowo baca pres dengan elektabilitas tertinggi ikut menolak, ya pastilah karena hanya sebagai petugas partai, termasuk Iwayan Koster, Gubernur Bali sebagai kotak Pandora yang menolak ketempatan untuk drawing PDI 20 tahun ini. Bung Karno adalah negarawan besar, sangat dikagumi negara-negara Asia Afrika, memiliki peran penting dalam lahirnya negara-negara merdeka di Asia Afrika. Tapi adalah juga fakta keprihatinan Bung Karno atas Palestina sejak masih presiden hingga dilengsarkan belum membuahkan hasil. Bahkan setelah Indonesia 6 kali berganti presiden pun konflik Palestina-Israel tak kunjung usai, sekalipun dikatakan Indonesia lebih Palestina daripada Palestina. Jika lebih 50 tahun penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak selesai, bukti apalagi untuk mengatakan diplomasi politik perdamaian telah gagal atau menemui jalan buntu? Kalau menemui jalan buntu, ngajogrok di situ saja, tidak mencari alternatif. Pada titik krusial itu, di mana posisi yang bisa dimainkan Indonesia dengan politik bebas aktif dan non-blok? Mengapa justru praksisnya melakukan political block yang juga diskriminatif? Lantas apa bedanya? Dari sisi olahraga dunia, ada yang mengatakan buat apa ngotot ketempatan PDI 20, padahal tidak seksi. Ya, bagi negara-negara dunia yang bervisi jauh ke depan menjadi tempat festival berkelas dunia, apalagi untuk mayoritas generasi muda di bawah usia 20 tahun, adalah sangat seksi karena bukan medianya melainkan efek mediasinya. Di situ misi diplomasi politik internasional dirancang untuk menemukan jalan baru dari kebuntuan konvensi politik yang cuma berisi to be or not to be. Kemerdekaan Indonesia dengan segala hormat pada para pejuang kemerdekaan yang gugur di medan perang, tidak bisa diabaikan pula peran besar perjuangan diplomasi elit politik kita. Maka sekali lagi peran diplomasi macam apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Hanya berkomentar di media tapi tidak melakukan mediasi, apalagi cuma per 5 tahun sekali. Resolusi konflik mestilah sudah berubah atau diubah ke resolusi damai. Resolusi konflik yang lebih menitik beratkan pada win-loss strategi tidak lagi relevan. Revolusi damai adalah alternatif untuk win-win strategi berdasar gira baru tentang apa yang disebut connectivity and collaboration yang sebenarnya juga dipakai sebagai tagline Presiden Jokowi. Bukan hanya berdasar konstitusi, pandangan kemanusiaan kita pun juga mengutuk segala bentuk kejahatan Israel atas Palestina. Tetapi sekali lagi, kita melakukan apa setelah teriak-teriak protes hanya untuk menunjukkan bahwa dia baca pres yang berpihak pada mayoritas konstituennya? Jangan amat.
Pandangan dunia mengenai konstelasi politik tak bisa dibekukan dalam pandangan dogmatis mengenai resolusi konflik secara pasif. Harus ada peran aktif mendorong proses-proses dialogis. Olahraga di samping seni memungkinkan membuat terobosan itu, setelah agama pada sisi lain justru kontraproduktif dalam proses-proses membangun perdamaian dunia, khususnya di Indonesia. Kiai Haji Yahya Stakuf tidak hanya menyindir soal habis teriak kemudian tidur. Ketua Umum PBNU itu menjadi tenaga ahli perumus kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama-Agama di Amerika Serikat Indonesia, yang didirikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi. Berbagai lembaga keagamaan dunia mengundangnya, termasuk American Jewish Committee. Di situ Gus Yahya berpidato tentang resolusi konflik keagamaan jauh lebih konkret daripada sekedar teriak anti ini dan itu. Dalam forum AJC di Israel tahun 2018, Gus Yahya menyuarakan konsep rahmat sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama. Ia menawarkan perdamaian dunia melalui jalur-jalur penguatan pemahaman agama yang damai. Sepak bola yang diinisiasi FIFA, non-ras dan non-diskriminatif, sebetulnya bisa menjadi pintu masuk Indonesia untuk meneruskan inisiasi perdamaian dunia, mengubah dunia melalui jalan damai, melalui diplomasi olahraga, diplomasi seni, diplomasi iptek, dan itu sangat strategis mengingat PDU 20 diikuti generasi baru yang tak lebih dari 20 tahun. Usia produktif itu akan sangat mewarnai konstruksi politik bangsa dan negara masing-masing di masa mendatang. Menyeret-nyeret alasan dan logika Soekarno pada waktu itu untuk sekarang harus dikritisi. Kalau menunggu kemerdekaan Palestina baru kita mengadakan hubungan politik pada Israel, sampai kapan? Di mana politik luar negeri bebas aktif itu? Di mana politik non blok kita? Bagaimana dengan penjajahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina? Urusannya bukan semata sepak bola, namun jika sebuah negara bangsa berangkat dari pemikiran-pemikiran biasa saja, bahkan tunduk atas tekanan publik, buat apa mengadakan pemilu? Buat apa mengadakan pilpres? Buat apa survei elektabilitas capres? Tidak ada gagasan yang membimbing. Kecuali kita semua hanya silau pada selebrasi internasionalnya saja, namun tidak cermat atau tidak siap dengan problem politik identitas yang tak bisa diselesaikannya. Game over. Menunjuk dalam lingkaran komedi badut-badut. Anak diri seorang penyanyi